Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin ma'asyiral mukminin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah iradah serta inayahnya pada subuh Ahad pertama di bulan Desember 2024 Masehi. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, serta masih dikaruniai iman dan Islam sehingga dapat menjalankan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dihapuskannya segala kesalahan dan dosa kita semua. Amin. Jamaah sekalian, pada pertemuan Ahad pertama bulan November kita telah mentadaburi ayat yang ke-6 pada surat Al-Maidah berkaitan dengan hukum toharoh yang pertama, yakni wudu. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masih di ayat yang sama, ayat yang ke-6 tentang toharoh bagian tayamum dan yang membatalkan toharoh. Ayatnya mulai dari kalimat wa in kuntum marda, ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Itu potongan ayat ke-6 di surat Al-Maidah. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, ya, namanya kakus, ya, kakus, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Ia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu
supaya kamu bersyukur. Nah, itu terjemah dari potongan ayat yang ke-6 di surat Al-Maidah. Ikhwati iman sekalian, sebab turun ayat ke-6 di surat Al-Maidah ini disebutkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Riwayat lain menerangkan sekembali dari pertempuran Bani Mustalik. Ada juga yang mengatakan itu adalah perang Al-Murashid yang terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Nah, ketika sampai di sebuah tempat itu namanya Al-Bayda atau Datil Jaish. Kata Aisyah, kalungku terputus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan pasukan. Beliau mengutus beberapa orang untuk mencari kalungku. Pada saat itu datang waktu sholat dan di sana tidak terdapat sumber air. Demikian juga mereka tidak membawa air banyak. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat tayamum ini. Lalu mereka bertayamum. Kata Usaid bin Hudor, salah seorang kepala regu, ini bukanlah barokah kamu yang pertama wahai keluarga Abu Bakar, kata Sa'id bin Hudor. Karena ada beberapa syariat yang diturunkan Allah berkaitan dengan keluarga Abu Bakar. Di antaranya tentang hukum orang yang menyebarkan berita dusta atau hadisul ifki. Nah, jadi untuk membersihkan tuduhan kepada Aisyah ya berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nur ya. Surat An-Nur untuk membersihkan. Jadi kata Sa'id bin Hudor, ini bukan ayat yang pertama yang diturunkan Allah untuk keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada ayat sebelumnya yang secara khusus Allah menurunkan ayat untuk keluarga Abu Bakar As-Siddiq yang berkenaan dengan peristiwa hadisul ifki. Syariat tayamum di dalam Al-Quran dijelaskan dalam 2 ayat. Pertama dalam ayat ini, yaitu ayat yang ke-6 di surat Al-Maidah. Yang kedua pada surat An-Nisa ayat 43 ya. Lafadznya sama, hanya awal dan akhir ayat yang berbeda. Nah, pada kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa tayamum dilakukan sebagai pengganti wudu dan mandi janabat. Nah, sebelumnya disebutkan 3 alasan yang dibolehkan untuk melakukan tayamum. Apa alasannya? Alasan yang pertama adalah wa in kuntum marudha. Alasan pertama dibolehkannya tayamum adalah jika kamu dalam keadaan sakit. Cuman pertanyaannya, sakit seperti apa yang dibolehkannya bertayamum sebagai pengganti dari wudu ya. Sahabat Amr bin As itu pernah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah ekspedisi pada peristiwa Ghazwah Salasil ya, perang Salasil
yang terjadi pada musim dingin. Kemudian kata Amr bin As, saya ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah, ya. Pada malam yang sangat dingin, saya takut binasa jika mandi. Saking ekstrimnya dingin yang dialami, saya takut binasa, takut mati jika mandi. Lalu saya tayamum dan sholat subuh mengimami para sahabatku. Sesampainya kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatku menceritakan kepada beliau perbuatanku. Sabda beliau, hei Amr, kau mengimami sahabatmu dalam keadaan junub. Jawabku, saya teringat firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah. Janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu surat An-Nisa ayat 29. Karena itu saya tayamum kemudian sholat. Mendengar jawaban itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Ya, beliau tidak mengatakan apa-apa. Itu artinya boleh ya melakukan tayamum dengan alasan takut mati bila mandi. Dia dalam keadaan sehat, cuman situasi dan kondisi cuaca tidak mendukung untuk mandi. Gitu ya. Ini dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jabir juga menceritakan dalam sebuah perjalanan seseorang tertimpa batu sehingga kepalanya terluka parah. Kemudian malamnya orang yang tertimpa batu itu ihtilam, mimpi sama mimpi tadi seperti Amr bin As. Lalu ia bertanya kepada para sahabat, apakah saya mendapat keringanan untuk tayamum? Ya, kata orang itu. Kemudian para sahabat menjawab, bagimu tidak ada rukhsah. Bila luka sakit itu cenah menuncuk orang banyak kudu tayamum gitu. Kamu tidak ada rukhsah, jawab para sahabat. Kami pun mandi. Kamu mampu mandi. Kemudian ia mandi dan ternyata setelah mandi meninggal dunia. Itu ya, maut. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi, mereka telah membunuhnya. Kepada sahabat yang melarang sahabat tadi itu mandi, Rasul mengatakan mereka telah membunuhnya. Semoga Allah juga membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Jadi kunci untuk menghilangkan ketidaktahuan itu adalah bertanya. Karena obat tidak jelas adalah bertanya. Sebenarnya kata Rasulullah, ia cukup bertayamum. Lukanya bisa diperban dan diusapkan air di atasnya, lalu ia mencuci seluruh tubuhnya. Nah, itu berkaitan dengan sakit yang kita dibolehkan untuk melakukan tayamum. Ya. Jadi bisa sakit kalau kita memaksakan diri berwudu atau mandi bertambah sakitnya, atau juga sakit yang bila kita berwudu atau mandi itu akan menyebabkan kematian. Jadi kemadharatan yang lebih besar, maka sakit seperti itulah yang diperkenankan kita bertayamum. Ada beberapa hadis lain yang semakna dengan kedua riwayat di atas. Hadis ini pun menjelaskan bahwa tayamum berfungsi sebagai pengganti mandi janabat, ya. Nah, kemudian yang kedua, alasan yang kedua dibolehkannya tayamum itu adalah au ala safarin, atau kamu sedang safar, ya. Tayamum bagi musafir tentu bukan merupakan keharusan,
bukan merupakan kemestian kudu tayamum ai sapar teh, henteu gitu ya. Ia boleh wudu dan boleh mandi janabat kalau dia junub. Malahan bila dirasa wudu lebih menyegarkan dan ia mempunyai kesempatan untuk itu, maka berwudu lebih baik ya, bagi musafir ini. Seperti halnya yang sakit, ia mampu melakukan wudu dan tidak berefek negatif dari wudunya, maka ia lebih baik berwudu. Di dalam beberapa kasus yang terjadi zaman Rasulullah, para musafir lebih mengutamakan wudu daripada tayamum. Bahkan dalam sebuah perjalanan, beliau pernah menyuruh sebagian sahabat mencari air untuk bersuci dan minum. Tetapi dalam situasi tertentu, mungkin tayamum lebih baik, sekalipun mempunyai kesempatan untuk wudu dan air tersedia banyak ya, seperti yang saya pernah sampaikan kemarin ya Pak Nana di acara latihan dasar manasik haji. Tentu bagi orang yang sedang tawaf gitu ya, bila ternyata dia batal, sementara setelah tawaf itu ada syariat untuk melaksanakan sholat di makom Ibrahim. Itu kalau batal kita keluar area tawaf itu kan jauh ya, berjejal juga orang ya, yang saya alami itu berjejal, itu bisa memakan waktu dan juga bisa melelahkan orang yang mencari air wudhu. Maka dia boleh untuk bertayamum dalam posisi seperti itu, mengutamakan tayamum ya, karena alasannya safar tertentunya ya, au ala safarin ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Dijadikan tanah seluruhnya bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan pembersihnya ya. Tanah itu oleh Allah dijadikan untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya tempat sholat dan juga alat untuk bersuci. Nah, itu ya, alat untuk bersuci. Fa aina ma adrakat rajulan min ummatis sholatu fa indahu tahuruhu. Di mana saja seorang dari umatku disusul waktu sholat, maka di sisinya terdapat alat untuk bersucinya. Di bagi umat Islam itu tidak ada alasan ketiadaan air dia meninggalkan sholat, sebab Allah telah menjadikan tanah itu menjadi istimewa bagi Nabi Muhammad dan umatnya sebagai alat untuk bersuci. Ini kan tidak dijadikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang ketiga yang menyebabkan bolehnya kita bertayamum itu adalah auja'a ahadum minkum minal ghaid aulam mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Salah seorang dari antaramu keluar dari kakus atau menyentuh istri, kemudian ia tidak mendapatkan air ya. Jamaah sekalian, keluar dari kakus ini adalah bahasa kinayah. Bahasa kinayah dari buang air besar. Kan buang air besar itu menjadi penyebab batalnya wudu kita ya. Demikian pula menyentuh istri itu adalah bahasa kinayah juga, yang maknanya bukan menyentuh
dengan tangan, tapi ini maknanya adalah jima dengan istrinya. Nah, bila lamastumun nisa diartikan menyentuh perempuan dengan tangan atau bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan, maka jaa ahadu minkum minal ghaid diartikan keluar dari kakus juga. Jangan dipalingkan maknanya kepada buang air besar ya. Sesuai kitu ngahartikeun teh. Kalau keluar kakus ya, entah itu buang air besar atau buang air kecil, asal masuk ke kakus keluar batal wudunya gitu ya. Kalau ini tidak menggunakan bahasa kinayah untuk memahami lafaz lamastumun nisa ya. Bila menyentuh perempuan membatalkan wudu, maka keluar dari kakus pun membatalkan wudu. Itu maksudnya ya. Jadi apabila jika kita memperhatikan kaidah bahasa Arab dalam ilmu shorof ya, ilmu shorof nih, jika fa fiilnya kan ada disebutnya teh, kalau fa'ala itu ada fa fiil, ain fiil, lam fiil gitu ya, sebagai wazan supaya nanti kita mudah memauzunkan lafaz-lafaz yang lain. Mana lam fiilnya, mana fa fiilnya, mana ain fiilnya gitu ya. Karena kan misalnya fa'ala, nanti kata kerja yang lainnya beda menjadi nasoro misalnya. Maka na itu sebagai fa fiil, so ain fiil, ro lam fiil istilahnya. Kenapa kita harus mengetahui nama-nama huruf pada kata kerja itu? Karena nanti kita akan menemukan kata kerja itu ada yang disisipi dengan huruf-huruf ilahnya. Huruf ilah ada alif, waw, ya. Seperti kita nanti akan baca taro, harusnya kan taroa itu ya, taroa, tapi menjadi taro karena ujungnya adalah alif maksuroh, di mana alif itu tidak menerima tanda baca atau harokat. Jadi alif itu selalu dibaca mati ya, selalu dibaca mati. Karena dia itu adalah huruf ilat gitu. Nah, kalau di dalam kata lamasa fa fiilnya itu panjang sehingga dibacanya la masa, itu maknanya bukan menyentuh biasa ya, tetapi maknanya adalah bersentuhan dalam makna jima tadi. Nah, kalau pendek lamasa, nah itu baru sentuhan biasa ya. Juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu ya. Aisyah menjelaskan, kata Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'da azwajihi summa yusolli wala yatawaddu. Bahwa Nabi sebelum berangkat ke masjid itu biasa mencium sebagian istri-istrinya. Nya siga bapak-bapak we dia gitunya, badai angkat ke masjid kan sok nyium heula istrinya, celengok gitu dicium. Atau nabi istri nanti balik nyium panangan suamina nyakairinya gitu, dicium gitu. Nah, kata Aisyah summa yusolli, kemudian Nabi sholat, wala yatawaddu, dan ia tidak mengulang wudunya. Itu artinya bersentuhan kulit laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu ya. Karena Rasulullah mencontohkan. Nah, cina meureun eta mah jeung istrina, nya mah jeung istrina bersentuhan mah, da jeung sejen mah teu meunang. Nya haram jeung sejen mah dihaja mah kan gitu. Nya nu banyu sejen yuqabilu kan itu. Ya. Di perempuan mana saja tidak membatalkan wudu gitu ya. Hanya di sini dengan istrinya karena memang istri itu adalah
wanita yang halal. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kaki Aisyah dalam sholat malamnya. Kan ada ya itu. Jadi kalau Rasulullah itu sholat malam itu suka di kamarnya, di kamar itu menghadap atau di samping istrinya. Jadi ngaran tidur pan kamana we kaki teh ngalayang gitu. Pas mau sujud kakina ngahalangan. Rasulullah teh diangkat gitu. Pan diangkat teh nyepeng beren gitu ya. Nyepeng kaki istrinya. Nah, itu menunjukkan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu gitu. Ya. Nah, ayat di atas pun menjelaskan bahwa yang membatalkan wudu itu hanya ada dua, ya. Pertama adalah mengeluarkan sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang. Kencing, buang angin, atau buang air besar, gitu ya. Selain itu ayat tersebut menjelaskan juga hadas kecil, ya, di mana hadas kecil itu disucikannya cukup dengan wudu. Dan hadas besar yang mengharuskan mensucikannya dengan cara mandi. Nah, bagaimana cara melaksanakan tayamumnya? Nah, itu dijelaskan pada ayat selanjutnya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Usapkanlah ke wajah-wajahmu dan tangan-tanganmu dari so'id itu, dari tanah atau debu yang bersih itu. Nah, jamaah sekalian, pada ayat ini disebut wajah dulu, kemudian tangan, ya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Berarti boleh dalam bertayamum itu mendahulukan wajah, kemudian mengakhirkan tangan, ya. Boleh. Kemudian ada lagi yang mengawalkan tangan, mendahulukan tangan, kemudian mengakhirkan wajah. Jadi di sini ada dua kaifiah, dua cara dalam melaksanakan tayamum, ya. Dalam hadis disebutkan summa doroba biyadaihil ardo dorbatan wahidatan. Beliau memukulkan kedua tangannya ke tanah satu kali pukulan. Summa masaha shimala alal yamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri kepada tangan kanan. Wa dhahira kafaihi wa wajhahu, dan dua pelunggung telapak tangannya, kemudian mukanya. Wa wajhahu, mukanya, ya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua sama, memukulkan tangan, kemudian meniupnya, lalu diusapkan ke wajah dan mengusapkan ke tangan kanan, ke tangan kiri. Nah, kedua cara itu dibolehkan, ya. Kemudian yang harus kita juga perhatikan bahwa dalam wudu, dalam tayamum itu tidak diterangkan tayamum itu dua tepukan atau lebih, ya. Kemudian juga dalam tayamum tidak dicontohkan mengusap tangan sampai sikut. Itu riwayatnya ada, tapi dhaif, ya, dhaif. Nah, kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Bahwa Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Jadi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun untuk menyulitkan mukallaf, gitu ya. Mukallaf tidak ada. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menegaskan yuridullahu bikumul
yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kamu dan tidak menghendaki kesulitan untukmu. Inilah yang menjadi landasan adanya hukum rukhsah, ya, yang melandaskan adanya hukum keringanan, ya, keringanan bagi musafir, keringanan bagi orang yang sakit itu, ya. Itu juga keringanan bagi orang yang uzur tertentu. Nah, misalnya kalau saum ada perempuan yang hamil, yang menyusui, atau orang-orang yang sudah lanjut usia, itu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanah adalah alat untuk membersihkan segala kotoran dan najis, dapat menetralisir racun, menghilangkan bau. Ya, Rasulullah menjelaskan bahwa cara mencuci bejana yang anjing minum padanya dengan 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Itu adalah untuk membunuh racun yang terkandung dalam air liur anjing. Banyak pengetahuan yang ditemukan manusia mengenai manfaat tanah untuk kebersihan dan kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa Allah benar-benar hendak membersihkan kita dari najis dan kotoran. Sebab itu janganlah ragu untuk bertayamum dengan tanah yang bersih. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa penetapan hukum itu semata-mata untuk menyempurnakan nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat berupa agama untuk kaum muslimin. Ternyata dengan adanya agama itu menjadikan kita nikmat dalam menjalankan ketentuannya yang mudah. Itu Allah telah menyesuaikan segala undang-undang dan peraturannya dengan kemampuan manusia yang diciptakannya. Rasulullah telah berpesan kepada umatnya, khususnya para dai dan mubalik, agar jangan mempersulit umat, ya, dalam melaksanakan syariat ibadah kepadanya. Tidak boleh kita mempersulit, ya. Semua itu dijelaskan agar kita benar-benar bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kita diberi modal berupa umur, kesehatan, kemampuan, kemudian keluasan rezeki dan kesempatan beramal. Kita hanya menjalankan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, mastata'tum, gitu ya. Jadi kalau di luar kemampuan itu tidak ada tuntutan taklifnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan taklif kepada satu jiwa illa wus'aha, kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah berjanji akan memberi pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang beribadah dan beramal sesuai ketentuan yang telah ditetapkannya. Itu makna waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan syariatnya itu mudah untuk kita laksanakan, dan Allah juga memberikan keluasaan dalam menjalankan syariatnya itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Kalau kita mampunya berdiri salat, ya berdiri. Kalau kita mampunya duduk, ya duduk. Ketika tidak mampu duduk, berbaring. Ketika tidak mampu sholat, jangan terlalu dipusingkan. Tunggu saja orang menyolatkan kita, gitu ya. Jadi ringan itu syariat agama itu, ya. Nah, itulah jamaah sekalian, kandungan dari ayat surat Al-Maidah ke-6 berkaitan dengan hukum tayamum sebagai pengganti dari wudu dan mandi janabat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu
yang bermanfaat dan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang dapat disampaikan, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.